Oke, materi berikutnya masih di penjualan angsuran. Kita mau bahas tentang pembatalan kontrak penjualan angsuran dan pemilikan kembali. Jadi dalam penjualan angsuran bisa jadi konsumen atau customer itu tidak lagi bisa ngangsur, jadi bisa jadi barangnya dikembalikan. Kemudian kontrak penjualan angsurannya dibatalkan. Nah, kalau misalkan terjadi pembatalan kontrak, maka barang yang telah kita jual, kita serahkan ke pembeli, kita miliki kembali, kita tarik, dan kita akui sebagai persediaan. Kemudian sisa piutang penjualan angsurannya kita hapus, kita kredit. Kemudian laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi dari piutang tersebut juga harus kita hapus. Kemudian kalau ada selisih nanti kita akui, kalau selisihnya kredit kita akui sebagai laba pembatalan kontrak. Kalau selisihnya nanti di sisi debit, maka kita akui sebagai rugi pembatalan kontrak. Contoh, misalkan di tahun 2018 PT Sentosa melakukan penjualan angsuran 50 juta dengan tingkat laba kotor 40%. Kemudian atas penjualan tahun 2018 tersebut terjadi pembatalan kontrak dan pemilikan kembali barang yang dijual sebagai berikut. Tahun 2018, pelanggan dengan piutang angsuran sebesar 1,5 juta tidak dapat melanjutkan angsuran, sehingga kontrak piutangnya dibatalkan dan kos barang yang ditarik ditaksir sebesar 1 juta. Nah, kalau ada transaksi seperti ini, maka jurnal yang kita buat di tahun 2018, yang pertama, persediaan kita catat. Tadi persediaan ditaksir nilainya dinilai 1 juta, kita debit 1 juta. Kemudian piutangnya yang dihapus kita kredit sebesar 1,5 juta. Kemudian laba kotor dari penjualan angsuran yang belum direalisasinya adalah, cara menghitungnya, oke ini salah, saya hapus dulu, dari 40% laba kotornya saya kalikan sisa piutang yang dihapus sebesar 1,5 juta di 600.000. Ini harus kita hapus. Saldo normalnya kredit, kalau dihapus kita taruh di sisi debit 600.000. Dan ada selisihnya adalah selisih kredit, maka kita akui sebagai laba pembatalan kontrak penjualan angsuran. Dan berikutnya tahun 2019, pelanggan dengan piutang penjualan angsuran tahun 2018 sebesar 2 juta tidak dapat melanjutkan angsuran sehingga dibatalkan kontraknya. Kos atas barang yang ditarik ditaksir nilainya 1 juta. Kalau dibuat jurnal sama kayak tadi, persediaannya dinilai 1 juta, piutang yang dihapus kredit kita hapus 2 juta, laba kotor penjualan angsurannya 800.000. Dari mana? Dari laba kotor penjualan angsuran belum direalisasi. Kenapa 800.000? Persentase laba kotornya 40%, saya kalikan piutang penjualan yang dihapus 2 juta. Temu 800.000. Selisihnya selisih debit, jadi kita akui sebagai rugi pembatalan kontrak penjualan angsuran. Oke, itu untuk materi pembatalan kontrak dan pemilikan kembali penjualan angsuran. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di WA atau di Google Classroom. Oke, thank you.